Jadi datangnya kita ini Bu nabung pahala. Alhamdulillah. Maka kembali poin 1 nih, mengapa kita semangat melakukan amal saleh? Mengapa kita semangat beramal saleh? Di antara penyebabnya, alasannya adalah berharap hidup baik dan penuh berkah. Apa itu berkah, Bu? Bu, siapa yang tahu berkah? Ayo Ibu. Fokus Bu, jangan bengong. Jemuran udah diamankan. Ya silakan Ibu. Ya. Bertambahnya kebaikan adalah diridai Allah. Ada lagi Bu? Gak bawa pakai ilmu kirologi, tidak mengapa. Kira-kira kirologi, betul ya? Nah, berkah itu Ibu bedakan berkah dengan berkat. Nah, kalau berkat biasa betul ya. Sallallahu ala Muhammad, ketupat dibelah 4, ya Allah sedikit amat, yang banyak wabah sekali. Itu namanya berkah. Berkah itu Bu cirinya 3. Perhatikan ini, penting Bu. Rumah tangga kita, keluarga kita, hidup anak dan suami kita Bu, itu terindikasi berkah kalau 3 cirinya ada. Yang pertama, ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Umur bertambah 43, 44, 45. Alhamdulillah. Kita lihat, kita merenung, alhamdulillah ya Allah, ada pengajian pekanan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ada belajar baca Quran tiap Jumat sore ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, bisa duha dan tahajud ya Allah. Maka kalau hidup kita merenung ada kebaikan-kebaikan, berarti Anda hidup dalam keadaan berkah. Bertambahnya kebaikan, umurnya kebaikan, hartanya pun kebaikan. Apa harta berkah? Harta berkah itu semakin bertambah, semakin banyak infaknya, banyak sedekahnya. Ada orang semakin bertambah kaya, bertambah foya-foya, bertambah nyakitin orang Bu. Tahu nyakitin orang Bu? Walaupun secara tidak langsung dia. Istri saya pulang kondangan, saya nggak ikut kondangan Ibu. Karena kenapa? Karena saya ngajar. Istri bilang, Abi, Masya Allah, dosa nggak Umi? Kenapa? Ya Allah, tadi orang nyendek nasi. Ya Abi, ya Allah, itu gelangnya sampai sikut. Gelang sampai sikut. Itu di tiap jarinya, Masya Allah, cincin semua. Kita mau komentar dosa, ngomong sama Abi aja dah, ya Allah. Bukan minta dibeli, bukan Bu. Ya Allah, itu kira-kira, mohon maaf, hatinya bisa bersih gak dari kesombongan? Bisa gak? Enggak, susah. Gelang sampai sikut, Bu Haji mampir. Silakan dimakan, ayo dimakan, betul Bu? Ya, ya. Beli kerudung yang sutra Ibu, wow, pura-pura gerah, supaya kelihatan sutra kerudungnya, betul ya? Ini hati-hati, gitu ya. Jadi berkah cirinya bertambahnya kebaikan, bertambah ibadahnya. Saya nanya berikutnya, apa itu kebaikan Ibu? Apa itu kebaikan? Bermanfaat untuk orang lain. Ada lagi yang lain? Nabi mengatakan al-birru matma'anna ilahi nafsu. Kata Nabi, kebaikan itu adalah apabila engkau melakukan ada ketenangan hati. Itulah kebaikan. Iya kan? Itulah kebaikan. Ngaji tenang gak Bu? Sholat tenang gak? Tahajud tenang gak Bu? Tenang. Sampai pules. Sakit tenangnya pules, sujud terus luar biasa. Ya, menghadirkan ketenangan. Ya, Ibu, maaf, Ibu dulu menikah di kampung. Ya, tempatnya malam pertamanya ruangannya kecil, 3 kali 2 meter, kipas anginnya yang 15.000, kertak. Ya, di luar ada organ tunggal, di luar ada orang tawuran. Ibu nggak gelisah sama suami.
laki-laki bertemu pada sebuah hotel bintang 5, ibu. Hotel mewah 13 juta, 20 juta satu malamnya, dingin, Masya Allah. Lux VVIP tempatnya, kira-kira tenang gak? Kan mewah. Tenang tidak, Bu? Jawabannya sudah pasti nggak tenang, Bu. Mengapa? Karena tidak halal. Karena tidak halal. Mengapa? Nah, kebaikan cirinya satu, keburukan cirinya dua. Kebaikan cirinya satu, sesuatu yang menenteramkan hati. Sedangkan dosa, Bu, cirinya dua. Bu, ibu masih hidup. Ya. Dosa itu cirinya dua. Apa tuh dosa cirinya dua? Mahaka fi sadrika wa karita ayat tali alaihi nas. Dosa itu cirinya dua, gelisah melakukan dan takut ketahuan. Ya. Saya nanya ibu-ibu, kalau buka dompet suami kapan tuh waktunya? Ada nggak buka dompet suami di depan suami? Jawab, Bu, jangan senyum, jawab. Ayah tuh waktunya mandi, cepat mandi. Suami masuk kamar mandi, tangan gelia, betul, Bu? Buka dompet. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena merasa dosa itu gelisah melakukan dan takut ketahuan. Suami nyetir di sebelah kanan, halo Bu. Suami nyetir di sebelah kanan, ibu buka HP, buka Facebook. Ketemu teman SMA dulu, mantan. Wa ma'adroka ma mantan. Betul. Ketemu mantan, kira-kira pas lihat foto mantan, digimenain ini HP-nya. Dimiringin, set gitu. Kenapa dimiringin itu? Itulah dosa. Dosa itu gelisah melakukan dan takut ketahuan. Chatting ibu sama mantan, buru-buru dihapus. Kenapa dihapus? Kenapa pakai password segala? Jadi ciri dosa itu berapa, Bu? Apa tadi? Gelisah melakukan dan takut ketahuan. Takut ketahuan, maka ngumpet-ngumpet. Selingkuh, ngumpet-ngumpet. Ya, berbohong, apalagi ngumpet-ngumpet. Mama, uang ayah hilang ini 300.000. Siapa yang ambil ya? Apa jatuh? Iya. Istri menjawabnya, itu anak kita kali ayah ngambil. Anak kita 4 tahun, Ma, Masya Allah. Emang ngerti uang 300.000? Apa jawaban berikutnya? Ya Allah, ayah, mikir ayah belanjaan sekarang mahal. Nah, loh, kenapa jawabannya belanjaan? Begitu. Berarti mama yang ngambil. Demi Allah, ayah, mama cuma 100.000 aja. Yang hilang 300.000. Kenapa 100.000? Mama ngambil. Demi Allah, mama ngambil 1 selembar, cuma yang dua-duanya ikut-ikutan. Menjawab muter-muter, Bu. Betul nggak, Bu? Halo, Bu. Anda nggak ibu kira-kira, Bu? Hei, Ibu, ya tidak Allah. Halo, masih fokus, Ibu? Jadi, Ibu, kembali ya. Semangat kita beramal soleh adalah mencari hidup berkah dan hidup baik dan penuh berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Betul ya? Bertambahnya kebaikan. Berkah itu yang kedua, sedikit tapi bermanfaat. Ya, sedikit tapi bermanfaat. Itu namanya berkah. Nggak harus banyak. Maka jangan resah, jangan dengki, jangan iri dengan tetangga, kerabat, sahabat yang rumahnya lebih besar, lebih mewah, lebih banyak pendapatan dari kita. Terlebih masalah harta itu. Kita tidak mengetahui nikmat apa yang lainnya yang Allah cabut dari mereka. Betul, Bu? Rumah besar menterek, tapi maaf Ibu, penyakitan penghuninya. Rumah besar 3 lantai, penghuninya stroke. Enak, Bu? Maka rumah kita rumah tipe-tipe kecil lah ya. Ke kamar mandi dekat, tipe strategis namanya. Tipe strategis, ke ruang tamu dekat, ke kamar
Itu namanya berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Berkah itu sedikit tapi manfaat. Banyak bermanfaat, alhamdulillah. Makanya saya mengatakan kepada ibu, maaf bu, orang kaya tidak menjamin umroh dan haji. Betul ya? Orang yang banyak uang tidak menjamin dia sedekah. Betul bu? Tapi orang yang hidup penuh dengan berkah, dia tidak melihat ada uang dulu baru sedekah. Nggak ada uang pun dia sedekah tenaga. Ada pengajian, dia pengen sedekah kue, nggak punya uang, duluan datang nyapu-nyapu, beres-beres. Karena dia nggak punya uang, dia paham. Tapi ingin sekali hidup itu penuh dengan berkah, gitu ya. Seorang nenek di Madura itu jualan kopi. Masjid dalam renovasi, ibu, masya Allah. Sebelum masjid direnovasi, apa yang dilakukan? Dia nyapu terus DKM ngasih uang bu, ngasih uang jajan ya untuk nyapu dia. Apa kata si nenek? Ya Allah, Pak DKM jangan ngasih uang. Saya itu sengaja nyapu setiap satu helai daun yang jatuh saya sholawatin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu amal soleh saya. Pak DKM jangan dibayar. Itu pahala saya. Masya Allah. Sampai nggak mau dibayar ibu. Iya, luar biasa. Maka ketika kita tidak mampu berkontribusi dalam dakwah, dalam kebaikan, dengan uang, dengan barang, maka berkontribusilah dengan tenaga, berkontribusilah dengan pikiran. Betul ya? Maka berkah itu begitu, bertambahnya kebaikan sedikit tapi manfaat, banyak bermanfaat, alhamdulillah. Betul bu? Ya. Nah ini berkah, ciri berkah, bertambahnya kebaikan, ciri berkah sedikit tapi manfaat, ciri berkah la yahumuhud dunia, tidak ambisi mengejar dunia, dan yang disyukuri tidak adanya bersabar. Itu ciri berkah. Ada 3 ciri berkah. Apa tadi bu? Bertambahnya kebaikan, apalagi sedikit tapi manfaat, apalagi la yahumuhud dunia, tidak ambisi mengejar dunia, adanya disyukuri, tidak adanya ya sudah. Suami pagi siang malam kerja, ibu katakan, ayah kalau bisa kok salam muda, mendingan nambah ibadah. Tapi kalau ada silakan, kalau nggak ada jangan dicari, sudah. Biasanya bu, masya Allah dikejar oleh dunia bu, dunia datang bu, lalu sampai suami nggak sholat, nggak puasa bu, nggak beramal soleh, uangnya banyak tapi gelisah. Namanya istidroj. Namanya apa bu? Istidroj. Maka ibu yang dirahmati Allah, berhati-hati dengan ini semua nih. Ya. Jadi orang yang dikasih nikmat banyak bukan isyarat Allah mencintainya. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Ada orang yang mengatakan, waduh, gaji bertambah, tunjangan tambah lagi, dapat rumah juga, dapat mobil dari kantor juga. Wah, ini Allah sedang sayang dengan saya. Belum. Bukan bu, ibtalahu. Itu ujian Allah bu. Berapa banyak hanya karena kemewahan dunia, harta melimpah, dia jauh dari Allah. Betul bu. Kami punya tamu dari Cikarang, ibu, masya Allah, suaminya megang 3 perusahaan besar ibu. Sampai suaminya nggak sholat, nggak ke masjid ibu. Ya, pulang ke rumah sebentar lari lagi, pulang sebentar lari lagi. Apa yang terjadi ibu? Di luar maaf main perempuan. Apa kata istrinya? Allah Pak, gara-gara dunia datang kepada bapak, lupa tuh ke masjid, nggak ngaji, nggak sholat Pak. Bagaimana nantinya Allah kasih azab kepada kita? Ngeri Pak, tinggalin Pak, tinggalin. Untuk ibunya sering ngaji, HP-nya 3, apa kata
istrinya 2 HP kamu, pegang HP saya. Yang 2 perusahaan lepas saya. Umroh Bu sama kami. Ketika umroh dia nangis. Masya Allah, dia katakan, ya Allah, saya sudah tinggalkan engkau, maafkan ya Allah. Tenang hatinya. Istri mengatakan, saya tidak pernah melihat wajah suami tenang setenang ini. Mengapa? Mengejar dunia. Mengejar dunia. Bolehkah mengejar dunia? Bolehkah kaya? Boleh. Tapi bisa nggak dengan kekayaan itu dia masih istiqomah dalam taat? Ya. Saya nanya sama ibu kalau punya uang 1 triliun kira-kira masih ngaji nggak? Insya Allah. Ya baik, pertanyaannya dirubah. Mohon maaf ibu ya. Ibu kalau andai kata punya mobil Alphard dengan mobil carry, Bu, tetangga sebelah minjem mobil, suaminya sakit, minjem mobil sama ibu. Ibu punya mobil carry, mobil Alphard, mobil apa yang dipinjemin? Hah? Mobil Alphard atau mobil carry? Halo? Yang depan apa di depan? Kira-kira mobil apa Bu? Ini pengajian nih, iya, wajah-wajah soleha semua nih, iya. Mobil carry atau mobil Alphard ibu? Baik. Pertanyaan berikutnya, halo Bu, simak. Pertanyaan berikutnya, emang udah punya Alphard sama ibu? Belum punya aja, ibu udah pelit. Masya Allah, belum punya, ibu udah mikir panjang banget. Carry atau Alphard? Carry atau emang udah punya? Lepasin aja, ibu namanya menghayal. Betul Bu? Masya Allah. Betapa godaan dunianya hebat, ibu baru menghayal aja udah pelit. Apalagi beneran. Kalau Bu, apalagi beneran. Ibu ya, paham di sini Bu? Aduh ya Allah. Ini lanjutin apa lanjutin? Banyak yang kesinggung nih ya. Ya Allah, hancur ya Allah. Terakhir dah pengajian. Maka ibu kembali, ya. Ayo kita simak dulu tadi pelan-pelan ya, tentang apa semangat kita beramal soleh. Apa tadi jawabannya Bu? Semangat kita beramal soleh, poin yang pertama tadi, roja'u hayatin thayyibah mubarakah, surat An-Nahl 97. Pengen hidup baik, penuh berkah. Sebutkan sama-sama Bu. Pengen hidup baik, penuh berkah. Apalah artinya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita kaya tapi gak berkah. Betul ya? Ada seorang supir ambulan, gajinya 600.000 rupiah, anaknya 5 ibu. Setelah khutbah Jumat dia datangi Ustadz, alhamdulillah yang Ustadz tadi teramakan pas banget, ini berkah saya supir ambulan Ustadz, anak 5, 2 anak saya kuliah luar negeri dapat beasiswa, anak ketiga SMA, anak keempat SMP, itu Ustadz alhamdulillah itu megang TPA di rumah di musola, ada uang jajan masing-masing. Saya kasih uang SPP, dia mengatakan, Bapak gak usah Pak, punya uang SPP dari gaji privat, SMP, SMA. Anak kelima kelas 3 SD, saya fokus dengan anak kelima Ustaz. Kemarin saya masuk rumah sakit, sepekan di rumah sakit, dirut rumah sakit mengatakan, Bapak mau usah bayar ya, kan Bapak supir ambulan. Iya juga ya, alhamdulillah, gratis dirawat, alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, kemarin istri saya lahiran anak ke-6 Ustaz. Depan rumah alhamdulillah bidan gratis Ustaz. Bidan itu adik istri saya Ustaz. Nikmat gak Bu? Perhatikan Bu kalimatnya. Kalau Bu, ini penting kalimatnya. Apa dia katakan? Ustaz, gaji saya 600.000 rupiah, tapi rezeki saya ada di mana-mana. Betul ya?
gaji saya 500 600 ribu rupiah, tapi rezeki saya ada di mana-mana. Rezeki anak sekolah, rezeki anak kuliah, rezeki kesehatan enak semuanya. Betul ya, Bu, Ibu? Ada orang yang gajinya 300 juta rupiah, tapi masalah hidupnya di mana-mana. Pilih mana? Nggak ada pilihan yang ketiga, jangan ngarang. Ayo. Pilih mana, Ibu? Gaji 600 ribu rupiah dengan rezeki di mana-mana, atau gaji 300 juta rupiah dengan masalah hidup di mana-mana? Nggak apa-apa, Ibu. 600 nggak apa-apa. Yang penting suami soleh, anak-anak bagus, kita sehat. Betul, Bu? Enak begitu. Apalah artinya Ibu rumah mentereng, uang miliaran, Ibu. Masya Allah. Ngelihat SMS, ngelihat WA suami selingkuh, stres. Betul nggak, Bu? Tahu itu? Gitu, Bu ya. Maka poin yang pertama tadi, Ibu, tema kita adalah berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan semangat kita berbuat baik, itulah poin besar yang pertama. Apa tadi, Bu? Pengen hidup baik, penuh berkah. Ucapkan sama-sama. Pengen hidup baik, penuh berkah. Jaga itu. Ya, berkah, berkah, berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Berkah itu sedikit tapi manfaat. Berkah itu tidak ambisi dengan dunia, adanya disyukuri, Ibu. Ya, sabar dengan pendapatan suami, walaupun suami cuma gaji 50 juta, sabar ya. Bersyukur, Ibu ya. Baik. Ini kenapa sewa semua pengajar itu? Baik, Ibu, semangat kita beramal soleh, pengen hidup baik, penuh berkah. Pertama. Yang kedua, semangat kita beramal saleh yang kedua adalah roja'ut tauris al-khairiyah. Roja'ut tauris al-khairiyah. Karena kita ingin mendapatkan warisan kebaikan yang berbuah menjadi doa. Karena kita ingin mendapatkan warisan kebaikan yang berbuah menjadi doa. Apa maksudnya, Ustaz? Bu, Ibu ngaji datang ke sini, anak tahu nggak?